Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refes Julistin Ageshi dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 28. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran sejarah peminatan. Terima kasih kepada Ibu Dian Handayani telah menjadi guru pembimbing saya sehingga saya bisa membuat tugas ini dengan lancar. Kamboja, dengan segala cerita kelamnya dan kejahatan pemimpinnya di masa lalu, membuat negara ini dijuluki sebagai neraka bumi. Lantas, apa sih yang membuat salah satu negara di Asia Tenggara ini dapat dijuluki sebagai neraka bumi? Sebelum itu, kita kenali dulu yuk negaranya. Nah, negara Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai semenanjung Indochina dari abad ke-11 hingga ke-14. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Termasuk dalam Asia Tenggara, sehingga Kamboja merupakan anggota salah satu dari ASEAN. Latar belakang konflik Kamboja ternyata nggak jauh-jauh dari masalah politik dan perebutan kekuasaan. Hal ini diawali ketika Kamboja merdeka dari tangan Perancis pada tahun 1953 melalui Perjanjian Jenewa. Semuanya berawal di tahun 1955 ketika ada pangeran naik tahta yang bernama Norodom Sihanouk. Hanya itu, di masa pemerintahan Sihanouk, Kamboja pun menjalin kedekatan-kedekatan bersama negara komunis kayak Cina atau Vietnam Utara. Akibatnya, kebijakan-kebijakan negara pun makin condong ke komunisme. Terlebih lagi, Cina nawarin bantuan ekonomi buat Kamboja yang waktu itu baru merdeka. Hal inilah yang bikin Sihanouk mulai berselisih sama oposisi alias pihak-pihak di pemerintahan yang punya cara pandang politik berbeda dari dia. Dia, selaku Raja Kamboja, mulai mengubah cara pandang politiknya yang dari awalnya nasionalis menjadi komunis. Puncaknya, di tahun 1967, Sihanouk mengganti Perdana Menteri Lon Nol yang merupakan pendukung Amerika Serikat menjadi Son Sann yang pro dengan Cina. Tindakan ini bikin politikus-politikus lain yang pro Amerika Serikat malah kecewa. Akibatnya, di tahun 1970 terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Lon Nol sehingga Sihanouk sampai harus mengungsi ke Beijing. Setelah sukses ngerebut pemerintahan dari tangan Sihanouk, Lon Nol mengubah sistem pemerintahan Kamboja yang awalnya monarki alias kekerajaan ke dalam bentuk republik. Akibatnya, nama Kamboja berubah jadi Republik Khmer. Semua itu dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat. Lon Nol juga menghapus ajaran komunisme yang sebelumnya tumbuh subur di masa pemerintahan Sihanouk. Karena sikapnya yang anti-komunisme, beberapa orang-orang di Republik Khmer yang masih menganut paham ini pun geram. Dari situlah lahir sosok pemimpin yang bertekad buat ngembaliin komunisme di Kamboja, namanya Pol Pot. Pada akhirnya, pada tahun 1975, dengan dibantu oleh Sihanouk yang sama-sama pro-komunisme, Pol Pot dan pasukannya yang disebut dengan Khmer Merah ngelakuin kudeta. Dalam kudeta ini, mereka berhasil meraih kemenangan. Pol Pot akhirnya ngubah Republik Khmer jadi negara demokratik Kamboja. Setelah sukses mengkudeta, Pol Pot pun nerapin aliran komunisme yang asalnya dari Cina. Nama aliran ini adalah Maoisme dan diciptakan oleh pemimpin Cina yang bernama Mao Zedong. Ternyata pemerintahan Pol Pot ini sungguh super kejam karena dijalankan secara otoriter. Terjadi genosida, wabah, dan kelaparan. Akibatnya jutaan warga Kamboja pun meninggal dunia. Karena pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah yang kejam dan merugikan rakyat, muncullah tokoh-tokoh revolusi yang pengen menggulingkan kekuasaan Pol Pot. Di antaranya ada dua aktivis yang bernama Heng Samrin dan Hun Sen. Supaya bisa ngalahin Pol Pot, Heng Samrin dan Hun Sen membentuk Front Persatuan Kamboja untuk Keselamatan Nasional atau yang bisa disebut FUNSK. Mereka juga mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Vietnam. Nah, nggak cuma membantu Heng Samrin. Di tahun 1979, Vietnam bahkan juga mengirim 150.000 pasukannya ke Kamboja loh. Kenapa? Sebab Pol Pot melakukan pembantaian ke warga keturunan Vietnam yang ada di Kamboja. Serangan besar-besaran ini akhirnya rezim atau pemerintahan Pol Pot pun berakhir dan Kamboja dipimpin oleh Heng Samrin yang dikendalikan oleh Vietnam. Tapi tindakan Vietnam yang secara nggak langsung mengendalikan pemerintahan Kamboja ini ditentang oleh rakyat-rakyat sehingga menimbulkan pergolakan di dalam negeri. Nah teman-teman, Indonesia juga berperan dalam guna membuat perdamaian di konflik ini loh.
Indonesia melakukan perundingan Jakarta Informal Meeting 1 di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli pada tahun 1988. Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu berhasil mengumpulkan para pihak untuk mencari jalan tengah. Lalu, diadakan lagi Jakarta Informal Meeting 2 pada tanggal 19 sampai 21 Februari pada tahun 1989 dan menghasilkan kesepakatan berikut. Yang pertama, ada penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja selambat-lambatnya pada 30 September 1989. Yang kedua adalah genjatan senjata di semua wilayah Kamboja. Yang ketiga, pengawasan internasional. Dan yang keempat, pembentukan pemerintahan mengikutsertakan 4 kelompok yang bersengketa di Kamboja. Akibat dari konflik ini, terjadinya genosida besar-besaran dan bencana kelaparan yang menewaskan jutaan rakyat. Vietnam juga ikut campur dalam urusan negeri Kamboja, serta pengungsi Kamboja banyak menetap di daerah perbatasan dan menimbulkan permasalahan di Indochina. Ada teman-teman yang sudah menonton tugas saya ini, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan kalian juga paham materinya. Terima kasih dan sampai jumpa.